Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali saya menyita waktu Bapak mengajak berdiskusi tentang tugas akhir kami di CGP ini, salah satu CGP SD 11 Bengkalis, yang dimana kami di sini, Pak, dituntut untuk merancang sebuah program, Pak. Artinya program nanti bisalah disodorkan di sekolah yang bisa nantinya diterapkan di pembelajaran atau di kegiatan ekstra. Adapun program yang akan ditawarkan itu baik bentuknya intrakurikuler, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini saya mengambil di ekstrakurikuler. Baik, Pak. Sebelumnya saya tentu ketika program ini saya buat harus ada lampu hijau dari warga sekolah, terkhusus dari pimpinan sekolah yang bersangkutan. Nah, di mana sebelumnya kita ketahui bersama bahwa setiap program yang telah dibuat oleh sekolah terkadang itu sudah siap saji. Artinya murid itu hanya sebagai objek saja. Nah, di sini bagaimana program itu bisa berjalan dengan baik kalau diibaratkan seperti ini, Pak, seperti sebuah makanan, di mana makanan itu kita membeli dari pasar dulu, kemudian kita masak dan kita sajikan. Jadi para penikmat hanya menyantap saja. Itu yang terkadang ada yang menyukai makanan itu, kadang ada yang tidak. Nah, ini di program guru penggerak ini artinya kita ajak sama-sama mereka, mulai dari membeli, memasak, sampailah menangkap makanan itu. Nah, dalam artian dalam program ini, Pak, kita akan melibatkan murid, di mana ada 3 unsur yang akan kita perhatikan. Yang pertama, suara murid, Pak. Nah, kalau di tingkat SMA itu atau SMP itu ada nama OSIS. Kemudian kemudian yang kedua pilihan murid. Kemudian yang ketiga, Pak, tidak kalah pentingnya itu kepemilikan murid. Nah, seandainya nanti program ini terwujud, di sini saya ingin membuat semacam organisasi, Pak, organisasi atau penggerak dari program tersebut, agar program itu murid-murid merasa memiliki dengan program tersebut. Baik, adapun program yang akan saya sodorkan ke Bapak, ke sekolah, yaitu tentang program Jumat. Di sini saya buat yaitu tentang program Julimu, Jumat Menggali Ilmu. Adapun penerapannya, yang pertama di dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu, Pak, 4 minggu. Yang pertama yaitu program Yasin berjamaah dengan tujuan agar anak ini bisa membaca Yasin secara lancar. Kemudian yang kedua yaitu atau Jumat yang kedua muhadharah, dengan harapan anak bisa terlatih. Di muhadharah itu kan ada MC, kemudian ada seni baca Al-Quran atau tilawah, kemudian ada pidato, kemudian ada bacaan doa. Kemudian Jumat yang ketiga itu kita akan menghadirkan kegiatan yaitu bimbingan ibadah, dengan harapan anak ini nanti bisa dia membaca bacaan sholat dengan baik. Itu harapan kita. Kemudian yang keempat yaitu sholat duha berjamaah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekolah kita ini alhamdulillah sudah berjalan sholat duha sebelum belajar setiap paginya. Nah, di mana di akhir bulan kita bersama majelis guru mengadakan sholat berjamaah itu di lapangan, Pak. Itulah harapan dari program yang ingin saya sodorkan dengan Bapak, dengan harapan program ini bisa berjalan dan berdampak positif kepada murid. Adapun yang melatar belakangi program ini saya buat, Pak, yang pertama saya melihat mungkin seagak rendahnya kemampuan anak dalam bidang agama, Pak. Itu bisa dilihat ketika proses pelajaran agama. Ketika anak ada pelajaran membaca surah, itu banyak anak-anak yang masih terbata-bata dalam baca Quran. Kemudian yang kedua,
bacaan sholat Pak. Anak-anak mungkin kalau untuk bacaan sholat, gerakan sholat udah bisa gerakan takbiratul ihram, tapi bacaan sholat itu banyak yang belum bisa. Itu yang salah satu melatar belakangi saya untuk membuat program ini. Kemudian yang berikutnya untuk melatih keterampilan anak juga. Salah satunya di program ini ada yang namanya pidato, di mana sekolah kita sering juga ikut dalam lomba-lomba ajang agama. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya, saya ingin melatih atau menguatkan mental dari anak tersebut agar bisa berani tampil di depan atau public speaking, Pak. Itulah yang menjadi yang melatar belakangi saya dalam membuat program ini. Jadi di sini saya mintalah respon dari Bapak, kira-kira program yang saya sodorkan ke Bapak ini bagaimana responnya, apakah disetujui atau di lampu hijau atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Solihin. Dalam kesempatan ini ya, sebagai mengisi tugas untuk pelaksanaan tugas akhir untuk calon guru penggerak angkatan 11 ya. Adapun program yang diajukan oleh Pak Solihin ini, program yang akan dicanangkan ini dibuat secara administrasi yang lengkap, itu maksudnya disusun program yang tersusun, teratur, perencanaan yang matang, dan tujuan yang sangat jelas untuk kemajuan atau keterampilan siswa. Inilah yang dibutuhkan oleh sekolah, ya, di mana guru-guru itu memiliki inisiatif terhadap program-program peningkatan mutu sekolah dan peningkatan mutu keterampilan siswa. Dalam hal ini Pak Solihin sebagai guru agama ya menjalankan tugasnya, menambahkan tugasnya untuk peningkatan kreativitas siswa, peningkatan keimanan siswa, dan melancarkan peningkatan untuk pembacaan bacaan Al-Quran siswa. Bagaimana tanggapan dari kepala sekolah? Tanggapan dari kepala sekolah sangat mengapresiasi, ya, sangat mengapresiasi tentang pencanangan program ini. Walaupun sebelum ini juga kita sudah melaksanakan, ya, Pak Lihin juga sebagai pembinanya bersama Pak Suryadi. Hanya saja program yang akan dilaksanakan ke depan ini benar-benar terukur, ya, dilaksanakan secara terorganisir. Harapan kita dengan adanya program ini ke depan, jika berjalan dengan masif, maka tentunya akan mendapat dampak, ya. Pasti akan memiliki dampak dan perubahan positif bagi perkembangan siswa-siswi kita. Kita tahu sendiri siswa-siswi kita ini 100% muslim. Untuk itu program yang kita canangkan tentu berkaitan dengan, ya, peningkatan keimanan dan ketakwaannya beserta kreativitas dalam bidang agama. Kita tahu sendiri program-program agama di sekolah kita sudah berjalan dengan masif seperti yang dibilang tadi, yaitu sholat duha sebelum belajar. Kita ada juga tilawah setiap hari Sabtu. Nah, ini pencanangan program setiap hari Jumat, Julimu ini sangat bagus. Kepala sekolah ya mengapresiasi. Mudah-mudahan ini berjalan secara masif sehingga kita bisa lihat nanti perkembangan anak-anak, ya, perkembangan anak-anak. Bagaimana perkembangan anak-anak setelah kita jalankan program ini. Kemudian bukan hanya untuk peningkatan iman dan takwanya. Di sini ada muhadarah tadi. Muhadarah itu bukan hanya untuk peningkatan mutu, bukan hanya untuk peningkatan iman dan takwanya, tetapi meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan value yang kita ambil itu adalah public speaking. Nah, ini paling penting bagi siswa, dia percaya diri untuk tampil. Inilah yang paling penting bagi perkembangan dan pertumbuhan siswa
di dalam ya masa-masa pendidikannya. Nah, kami sekolah, warga sekolah sangat berharap ini berjalan dengan lancar, dan saya secara pribadi sebagai kepala sekolah ya sangat mengapresiasi dan menunggu program yang akan dicanangkan ini akan berjalan secara masif, dan insya Allah akan berdampak yang sangat berdampak secara positif bagi ya kompetisi siswa-siswi kita, sehingga siswa-siswi kita akan menjadi siswa-siswi yang beriman, ya, bertakwa, berakhlak dan terampil. Ini yang menjadi tujuan dari pendidikan kita yang tercantum dalam visi misi sekolah SD Negeri 11 Bengkalis. Begitu Pak Sohib. Baik, terima kasih atas respon baiknya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa program yang saya sodorkan dengan sekolah, wabil khusus kepada kepala sekolah, itu direspon dengan baik. Artinya udah dapat lampu hijau dari kepala sekolah. Setelah ini Pak, nanti saya akan mengadakan lagi diskusi dengan majelis guru, dengan warga sekolah, karena yang namanya kerjasama itu pasti harus ada, karena program ini tidak akan bisa berjalan Pak tanpa ada kolaborasi dengan seluruh warga sekolah yang ada. Kemudian berikutnya nanti Pak, mohon izin legalitasnya, saya juga tadi telah menyampaikan saya nanti akan membentuk tim Pak, tim pengurusan program ini yang akan ditangani oleh siswa Pak. Di situ nanti ada ketua ya, kemudian ada wakil ketua, kemudian ada seksi-seksinya, agar bagaimana mereka itu merasa memiliki program tersebut Pak. Bertanggung jawab dengan program tersebut. Artinya melatih mereka dalam memimpin suatu organisasi Pak. Walaupun sekolah dasar ini mungkin tidak ada OSIS Pak ya, tidak ada OSIS, tapi paling tidaknya membentuk struktur organisasi agar mereka bisa memimpin suatu program yang telah kita tugaskan kepada mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, dan mudah-mudahan program yang kita sodorkan ini, program yang akan kita munculkan ini tentu akan memberi dampak positif dan bisa artinya meningkatkan mental anak, dan bisa nantinya mengikuti ajang-ajang lomba jika ada nanti lomba yang akan kita ikuti, baik itu tingkat sekolah, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten. Itu harapan kita Pak ya. Demikian, terima kasih atas diskusinya, terima kasih atas respon baiknya, dan saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Majelis Guru SD Negeri 11 Bengkalis serta tenaga pendidik SD Negeri 11 Bengkalis, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan hingga ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, adapun acara kita hari ini yaitu mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solihin, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tidak memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan pemateri kita. Kami persilakan kepada Bapak Ahmad Solihin SPD, kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih kepada MC. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, kembali lagi kita bersua ya di momen-momen terakhir ya di pendidikan guru penggerak. Ini salah satu tuntutan dari modul terakhir, bagaimana guru penggerak itu menyodorkan atau menawarkan program kepada sekolah, kepada warga sekolah, wabil khusus kepada kepala sekolah. Itu merupakan salah satu kewajiban dari salah satu PGB. Baik Bapak Ibu, di sini ya saya kembali mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kembali hadir, yang sudah mau berpartisipasi dalam mendukung guru penggerak. Karena kenapa? Memang guru penggerak ini memang tidak bisa jalan sendiri. Mungkin kalau PPG mungkin bisa jalan sendiri Bapak Ibu ya. Tapi yang namanya guru penggerak yang nggak bisa. Dia harus melibatkan semuanya. Makanya kemarin Bapak Ibu waktu Lokakarya orientasi itu Pak Wira menandatangani ke tim BGV bahwa sekolah itu siap mengikuti semua program-program atau pelajaran-pelajaran yang ada di guru penggerak. Itu udah disetujui oleh kepala sekolah. Makanya kemarin di loka yang pertama itu Pak Wira hadir dia. Dan insya Allah nanti mungkin Pak Wira penutup ini Pak Wira juga hadir. Insya Allah kami di hari Sabtu nanti tanggal 7 itu udah loka paling hasil atau loka terakhir. Baik, di sini adapun saya sebagai calon guru penggerak di SD 11 ini menawarkan program yang berdampak positif pada murid, yang dimana di sini saya menyampaikan program-program itu. Jadi nanti mohonlah semacam tanggapan atau masukan dari warga sekolah tentang program yang saya tawarkan. Alhamdulillah kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan kepala sekolah tentang program yang saya tawarkan. Alhamdulillah kepala sekolah memberi lampu hijau, artinya merespon dengan baik tentang program yang saya sebutkan. Nah, selama ini Bapak Ibu, terkadang memang rata-rata semuanya sekolah mempunyai program, baik itu programnya intrakurikuler maupun program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini saya memilih satu saja Bapak Ibu, yaitu ekstrakurikuler di bidang agama. Kemudian yang berikutnya, terkadang program itu kita buat, terkadang warga sekolah itu membuat, kadang-kadang program itu siap saji. Artinya program itu udah kita buat, kita cadangkan, kemudian kita hanya menyodorkan kepada KDD. Nah, untuk di guru penggerak ini, ketika kita membuat program, itu semuanya kita libatkan. Makanya Bapak Ibu, dalam membuat program itu paling tidak ada 3 unsur. 3 poin yang harus kita perhatikan ketika kita membuat program. Yang pertama, kita harus memahami suara murid dulu. Suara murid. Nah, kalau di SMP atau SMA itu ada namanya polisis. Dari situ kita bisa mengetahui, bisa mengambil. Kemudian yang kedua ada pilihan murid. Murid memilih. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kepemilikan murid. Artinya program itu murid yang mengendal. Kita guru-guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, kalau ini yang kita buat, insya Allah barulah program itu berjalan. Nah, selama ini kan kita hanya siap saji, kemudian murid hanya sebagai update saja, pelaku saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, baik di sini Bapak Ibu, adapun program yang telah saya tawarkan kepada sekolah, itu tentu di sini saya sebagai guru agama juga. Di sini saya menawarkan program Jumat Menggali Ilmu, di mana
dalam sebulan itu kan ada 4, kadang ada 5 minggu. Nah disitulah kita mengisi program-program tersebut, yang dimana nanti dalam program tersebut akan dihandle sama murid. Di situ nanti akan dibentuk kepengurusan, ada ketua, ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris dan lain-lain. Nah, berikutnya, apakah program ini hanya untuk sekolah secara totalitas, secara umum? Apakah tidak untuk lain? Bisa. Umpamanya Ibu Tati atau Ibu Ida mau membuat program di kelasnya, boleh. Umpamanya Ibu Ida mau membuat program di kelas tempat itu, program kelas nyaman, boleh buat program. Nah dalam guru penggerak ini, ketika kita membuat program itu ada namanya melalui alur bagja. Apa itu bagja? Kita sudah sama-sama kemarin ya, waktu di PI 2 kemarin ya, di modul 1-3, yaitu tentang visi guru penggerak. Dimana di visi guru penggerak kemarin kita sudah menggunakan alur bagja. Apa itu alur bagja? Yang B-nya buat pertanyaan. Contoh Bu Ida tadi membuat umpamanya kelas nyaman. Buat pertanyaan, penyemangat belajar. Apa sih yang buat penyemangat belajar? Kemudian yang A, ambil pelajaran. Kita mengambil di kelas lain. Kelas mana yang mantap? Nah, kita ajak anaknya begitu. Kemudian yang G lagi, G itu gali mimpi. Setelah anak itu mau observasi kelas-kelas lain umpamanya, kemudian minta dia, nah apa hasil yang kamu observasi tadi? Impian anak itu apa? Kemudian masuk yang J itu jabarkan rencana. Setelah dapat tadi hasil dari anak, kita satukan. Jadi nak kita sepakat apa yang mau kita buat di kelas kita. Kemudian yang A, atur eksekusi, barulah kita umpamanya mejanya harus seperti ini. Kemudian tempat duduknya harus seperti itu. Itu salah satu program yang dilakukan melalui alur bagja. Nah di sini bisa yang saya tawarkan ini, yang pertama yaitu ya, yang pertama yasinan berjamaah, artinya dengan tujuan bagaimana anak itu bisa lancar dalam membaca yasin. Yang kedua yaitu muhadharah. Muhadharah itu bagaimana kita mempersiapkan anak untuk bisa tampil. Kalau bahasa kampungnya public speaking. Kita di situ kan ada yang namanya MC, kemudian ada yang namanya baca Al-Quran, kemudian ada pidato. Apa sebab? Sebab kita punya modal manusia. Sayang kalau modal manusia ini kita tidak manfaatkan. Contoh MC, kita punya MC yang boleh dikatakan jam terbang dah kabupaten macam Ibu Ida, kan itu bisa dimanfaatkan, kan? Nah, kemudian kita juga sedih baca Al-Quran, alhamdulillah sekolah kita juga udah punya guru tilawah, ini yang bisa kita manfaatkan. Kemudian pidato, ya, dan lain sebagainya. Ini salah satu yang menunjang program ini. Bimbingan ibadah, sebab saya melihat terkadang ya, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau belum bisa bacaan sholat itu apapun, mungkin masih baca. Kadang-kadang yang kita cemaskan ini udah kelas 6, jangankan membaca itikaf, jangankan membaca akhir-akhir, membaca jinyat pun belum hafal. Nah, ini yang membuat kegelisahan terutama guru agama. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kita melakukan sholat duha berjamaah, ya. Bagaimana kita ketahui bahwa sekolah kita ini sudah menerapkan literasi salah satu sholat duha sebelum belajar. Nah pada akhir bulan kita buatlah sholat duha berjamaah, yaitu optiknya yaitu guru dan murid. Nah harapan anak-anak terbiasa dengan sholat berjamaah. Itu mungkin program yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu, ya. Demikian, jadi saya mohonlah untuk Bapak Ibu memberikan harapan atau pertanyaan yang bisa membangun
program ini agar bisa berjalan dengan baik. Ada yang memberi pertanyaan, dipersilakan. Baiklah, oke. Sudah itu bukan bisa benar kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suryani tadi, saya ada sedikit contekan, yaitu berupa pertanyaan, yaitu pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Bapak membuat program Jumat Mengalir ini? Itu saja pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, berarti luar biasa. Apa yang melatar belakangi saya berpikir membuat program Jumat kembali ini? Baik, terima kasih Bu. Nah, apa yang membuat kerisauan atau kegelisahan terutama kami di guru agama ini? Yang pertama, bahwa ya di sekolah kita ini, di lingkungan sekolah kita ini, mohon maaf, yang namanya pelajaran tilawah itu agak gini ya. Terkadang ya apabila acara-acara PHBI di masjid-masjid terkadang itu ketua masjidnya itu sulit ya mencari yang untuk baca Quran. Jangan kan yang menjadikan Quran di sekolah kita itu juga. Inilah salah satu yang membuat saya kita harus membuat ini program ini. Agar kenapa anak bisa belajar paling tidaknya tilawah, salah satu cabang dari program Jumat Mengalir ini. Yang berikutnya, bagaimana kita membangkitkan atau menaikkan mental anak. Sebab kita ketahui anak kita ini mempunyai kemampuan yang heterogen, yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah anak kita sangat luar biasa sebenarnya, kemampuannya luar biasa. Terkadang yang mentalnya belum diasah, mentalnya belum dikuatkan, itu yang kadang-kadang anak itu malu dia untuk tampil. Terkadang kita lihat ya, susah jauh ketika kita belajar di kelas. Ketika kita menyuruh anak untuk tampil di depan itu malu, padahal mereka bisa. Nah, ini salah satu kita sebagai guru PR kita, bagaimana anak itu bisa tampil dengan pede. Sebab begini, ketika anak itu sudah selalu tampil di depan, ya, insya Allah lama kelamaan dia akan pede. Itulah salah satu taktik saya merancang program Jumat Mengalir ini. Ini salah satu bagaimana mental anak itu dilatih. Sebab sebagaimana kita ketahui, salah satu tadi program Mukabalah itu ada yang namanya MC, ada yang namanya pidato. Ini anak kan tampil di depan. Inilah salah satu melatih anak untuk tampil di depan. Kemudian yang berikutnya tadi Bapak Ibu semuanya, aku yang sebab saya mendasari membuat program ini sebagai persiapan untuk anak lomba, baik lomba di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ya, karena kenapa? Karena kalau sudah kita menyiapkan anak-anak yang udah punya bakat, punya potensi, punya kemampuan di bidang ini, jadi kita tidak susah-susah lagi untuk mengambil anak yang akan kita lombakan. Seperti biasanya ada lomba tahfiz, ada lomba pidato. Nah, ini yang kita asah agar sekolah kita ini punya aset yang bisa kita presentasikan di sekolah lain. Itu salah satu yang merupakan latar belakang saya menyodorkan program ini. Pada Bapak Ibu yang ingin memberi masukan tentang mencari pembelajaran atau referensi dari sekolah lain, saya persilakan. Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya memberi masukan ada. Terima kasih ya. Ketika Bapak rencananya akan membuat kegiatan seperti sholat duha berjamaah, terus yasinan dan muhadharah. Mungkin kalau yasinan ini mungkin salah ya Pak ya. Tapi kalau untuk muhadharah ini sedikit tambahan saya. Ini kita harus pergi atau melihat ke sekolah swasta seperti STIP atau STIAISA, bagaimana program itu berjalan seperti muhadharah.
dulu lah ke sekolah-sekolah swasta yang tidak lebih kuat. Contohnya STIP, katanya sama bagaimana program muhadharah yang dilakukan di sekolah. Baru bisa kita menerapkan di sekolah kita. Sekian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukannya dari Pak Suryadi. Mungkin salah satu guru agama pendidikan Islam di Institut ini. Yang betul ya, ketika kita merancang atau membuat sebuah program, apalagi program ini baru, tentu kita harus mencari referensi atau pelajaran dari sekolah-sekolah yang yang notabene-nya berbasis Islam, Pak ya, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Betul, Pak? Nanti ini kita akan melakukan semacam peninjauan atau melihat secara jelas program-program dari sekolah yang berbasis Islam itu seperti SID, seperti pesantren yang tentunya ini sebagai bahan pembelajaran ketika kita membuat suatu program, terutama program ini yang notabene-nya berbasis Islam. Terima kasih Pak atas masukannya. Demikian yang dapat saya sajikan atau saya diskusikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Sekali lagi saya sebagai calon guru penggerak telah menawarkan kepada Bapak Ibu program-program dari saya, dan tidak kalah pentingnya sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi, bahwa di kelas-kelas juga bisa buat program ya, bagaimana yang saya sampaikan tadi, umpamanya kelas ibu ganti mau buat program umpamanya kelas ceria, boleh ya, dengan alur pelajar yang telah kita pelajari. Dan insya Allah kalau mau detail masalah alur pelajar ini, mungkin insya Allah kalau kita pada umur kita akan berdiskusi lagi di Kombel di semester 2 nanti insya Allah, ya, bagaimana kita membuat program itu menggunakan alur pelajar. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.